Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketemu lagi dengan Bu Iim. Hari ini Bu Iim akan menjelaskan apa itu jurnal ya. Jadi sebelum anak-anak memulai aktivitas belajar di sekolah, biasanya begitu anak-anak masuk di kelas, Bu Guru akan menyiapkan kertas dan krayon ya. Dari kertas dan di krayon itu anak-anak akan melakukan coretan-coretan. Nah, kami menyebutnya itu adalah jurnal ya. Jadi apa jurnal itu? Jurnal adalah coretan-coretan anak sebelum memulai kegiatan ya, atau sesudah kegiatan. Jadi boleh dilakukan ketika memulai kegiatan atau sesudahnya. Tapi biasanya anak-anak di sini hanya ketika pagi saja ya. Pada tahap awal biasanya berupa scribing ya. Jadi awalnya itu biasanya anak-anak hanya mencoret saja. Jadi satu kertas HVS itu hanya dipenuhi oleh coretan-coretan saja ya. Nah, dari coretan-coretan itu lama-kelamaan akan muncul bentuk benda lainnya, misalnya bentuk kepala ataupun bentuk-bentuk benda lainnya, hingga akhirnya dia akan menyerupai sebuah huruf ya. Nah, kenapa anak-anak harus membuat jurnal ya? Anak belum bisa mengungkapkan perasaannya secara utuh lewat lisan dan tulisan ya. Itulah yang terjadi pada anak usia dini. Dia untuk mengungkapkan perasaannya biasanya nggak bisa langsung lewat tulisan atau lewat lisan. Maka yang kita lakukan adalah meminta dia mengungkapkan perasaannya lewat gambar atau coretan itu ya. Kemudian kenapa anak-anak harus membuat jurnal? Yang kedua adalah apa yang digambarkan merupakan cerminan atau perasaan anak ya. Jadi biasanya apa yang digambar anak-anak itu, itulah yang dia rasakan di saat itu ya. Kemudian orang dewasa perlu tahu bagaimana perasaan anak dan apa yang mereka pikirkan untuk melanjutkan kegiatan pada hari itu ya. Biasanya anak-anak ketika melakukan jurnal itu dia tidak saja hanya mencoret-coret, tapi juga berbicara. Nah, dari situ kita bisa melihat celah dari mana akan memulai pelajaran buat anak-anak itu. Bisa jadi yang tadinya dia sedih ketika datang sekolah, sedih karena ditinggal orang tuanya. Ketika kita kasih pemanasan berupa jurnal, insya Allah sedihnya akan hilang. Biasanya seperti itu ya. Kemudian apa fungsi jurnal ya? Anak bisa meluangkan kebutuhan emosinya itu lewat jurnal ya. Kemudian anak juga bisa menuangkan gagasan atau apa yang dia pikirkan sebagai hasil dari dia melihat, dia mendengar atau dia menyaksikan, itu juga di jurnal ya. Kemudian fungsi jurnal yang lainnya adalah bahwa jurnal itu adalah proses pra-menulis ya. Jadi sebelum dia benar-benar membentuk huruf, proses awalnya itu adalah coret-coret itu atau jurnal ya. Kemudian fungsi jurnal yang lainnya adalah jurnal itu merupakan, kalau misalnya kita olahraga ada pemanasan ya, boleh dikata jurnal itu pemanasan buat anak-anak sebelum dia melakukan aktivitas yang lain ya. Kemudian kalau misalnya di sekolah ada yang melakukan jurnalnya di awal atau di akhir, maka fungsi jurnal yang di akhir itu sebagai review atau sebagai kalau di olahraga dikatakan itu pendinginan ya. Nah, kemudian yang
perlu kita ketahui juga adalah bagaimana memahami gambar anak ya. Nah, jika warna yang digunakan lebih variasi, misalnya dia warnanya udah lembut, tapi kan garisnya sudah wajar dan anak bisa menceritakan dengan baik, artinya perasaan anak pada saat itu udah siap mau belajar, udah siap mau bermain untuk kegiatan yang selanjutnya ya. Jadi ini bisa jadi bahan penilaian buat kita sebagai orang tuanya atau bu guru di sekolah. Kalau melihat coretan anak-anak, gambarnya sudah dengan warna-warni yang sudah mulai terlihat, kemudian tarikan garisnya udah mulai lembut, artinya anak kita udah mulai siap untuk kegiatan berikutnya ya. Nah, kemudian ketika anak menceritakan gambarnya, orang dewasa jadi memahami perasaan dan pikiran anak. Respon dengan baik apa yang dia katakan ketika melakukan coretan-coretan itu ya. Respon dengan baik apapun yang dia katakan ya. Kemudian yang perlu dilakukan lagi adalah bahwa ketika anak-anak melakukan jurnal perlu bimbingan orang tua ya. Saat anak sedang menggambar, orang dewasa boleh menanyakan apa yang digambarnya. Kemudian menggali informasi tentang apa yang dia coret pada hari itu. Jika ada masalah, biasanya akan nampak dari coretan-coretan yang kuat. Misalnya coretan-coretan itu kalau anak-anak kalau yang kami lihat sehari-hari itu, jika memakai krayon warna merah atau hitam, ini biasanya ada sesuatu. Nah, kita bisa menggali pelan-pelan. Kenapa dia seperti itu? Kenapa pakai warna hitam atau merah misalnya ya? Jika anak menggunakan warna hanya sedikit saja, pikiran dan emosinya biasanya belum berkembang. Dan kita bisa membimbing pelan-pelan, bisa menawarkan warna lainnya tanpa intervensi yang berlebihan. Kita hanya memberikan tawaran. Kalau dia misalnya mau pakai warna yang kita tawarkan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa ya. Nah, nanti saya akan jelaskan juga bagaimana membuat jurnal ya. Aturan membuat jurnal. Sebaiknya jurnal itu dilakukan setiap hari di awal waktu kegiatan. Nanti Bunda bisa memulainya di pagi saja, mau Senin sampai Jumat boleh, atau Ahad dan Sabtunya juga boleh ya. Kalaupun dia hanya mau Senin sampai Jumat saja ya nggak apa-apa juga ya. Jika dilakukan setelah kegiatan, anak dibantu mengingat kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dalam bentuk gambar. Bagaimana perasaannya setelah melakukan itu. Yang lebih baik adalah orang dewasa yang mendampingi juga membuat coretan atau apapun yang terlintas dalam pikiran kita, agar anak merasa ada yang menemani. Nah ya, jadi Bunda akan lebih baik ketika kita mengawasi atau mendampingi anak-anak jurnal, kita juga ikut jurnal. Dari situ akan ya ada, setidaknya ada komunikasi dua arah ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi media buat mendekatkan kita dengan anak-anak ya. Apa yang anak gambar? Anak yang banyak menggambar tokoh-tokoh animasi, artinya pikiran dan perasaannya dipengaruhi oleh tokoh-tokoh tersebut akibat dari apa yang sering mereka lihat ya. Jadi apa yang digambar anak itulah sebenarnya pikiran yang ada dalam pikiran anak ya. Kita bisa membaca pikiran anak lewat gambar yang dia hasilkan. Jika kita mendapatkan fakta di atas ya, kalau misalnya kita melihat anak terlalu banyak menggambar animasi dari kartun yang dia tonton, artinya kita harus mulai mengurangi tontonan-tontonan itu ya. Mudah-mudahan kita bisa menyalurkannya dalam bentuk kegiatan yang lain ya. Nah,
tentang buku jurnal ini sendiri, nanti orang tua boleh menyimpan jurnalnya mulai hari Senin sampai Jumat. Ini yang setidaknya harus dikumpul di sekolah. Nanti boleh dikumpulkan ke sekolah setiap pekan ya. Jadi baik, ibu-ibu saya akan jelaskan dulu tentang jurnal ya. Nanti ini misalnya ada kertas HVS. Ini ibu, bunda di rumah memberikan jurnalnya itu dengan posisi kertasnya landscape ya. Kemudian ditulis misalnya ini tanggal 17 bulan 7 tahun 2020. Nah, silakan anandanya boleh mencoret-coret di sini. Sambil mencoret-coret atau sambil dia memakai warna, silakan bunda menanyakan apa yang digambar anak ya, kenapa dia menggambar ini. Dari situ kita bisa melihat bagaimana perasaannya ya. Atau misalnya bunda boleh menanyakan ini gambar apa, atau misalnya dia bilang ini pesawat, bunda boleh bilang ini pesawat. Jangan menghakimi apapun yang anak gambar ya. Bisa jadi kita bilang ini boleh menanyakan tapi tidak menghakimi ya. Misalnya ini, Dek, kenapa pesawatnya hitam? Terus si anak bilang, ini pesawatnya sedang terbakar, kemudian jatuh ke tanah dan jadi hitam terbakar. Nah ya, anak-anak bisa saja dengan jawabannya ya. Nah, jurnal, kemudian apa yang dia katakan bantu ditulis ya bunda. Nah setelah itu jurnal ini mulai hari Senin sampai Jumat bunda boleh kumpulkan di sekolah ya. Awal-awal mungkin anak-anak hanya akan memakai 1 atau 2 warna, tidak apa-apa. Tapi semakin hari semakin lama silakan ditawarkan dengan warna-warna yang lain ya. Untuk di PAUD kami hanya menyiapkan untuk sementara 10 sampai 12 warna saja ya. Jadi bunda, ini gambaran tentang jurnal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.